Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali pada pertemuan fitoterapi, yang mana materi hari ini kita akan lanjutkan secara sinkronus, ya, termasuk juga materi minggu depan. Insya Allah kita lakukan secara sinkronus, karena memang bagian khusus materi yang harus saya berikan itu memang disettingnya adalah asinkronus. Jadi mohon maaf, sepertinya kita tidak akan bisa bertemu di tatap muka di kelas, gitu ya. Namun meskipun demikian, saya berharap tetap antusiasme Anda untuk mempelajari fitoterapi ini tidak berubah, sehingga eh, kehusuan kita dalam mempelajari materi ini akan mengundang rahmat Allah, ridho Allah dan Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang sudah Anda pernah bahas atau pernah Anda dapatkan materinya dari dosen sebelumnya, ya, konsep fitoterapi sendiri ini berkaitan dengan sistem homeostasis tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitor ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di mana Allah ini telah menciptakan tubuh kita dengan seimbang. Artinya seimbang itu dia telah menyimpankan tidak hanya kesempurnaan dari tubuh ini, tapi juga keseimbangan dalam hal sistemnya. Sehingga kita mengenal adanya hormon, kita mengenal adanya enzim, kita mengenal adanya mekanisme terkait dengan diuresis, mekanisme terkait dengan sistem imun dan sebagainya. Itu adalah suatu sistem keseimbangan. Nah, apa dampak dari keseimbangan tersebut? Maka Anda dengan mudah bisa eh, menjalani hidup dengan normal, bisa menjalani ritual apa namanya itu rutinitas kehidupan, gitu ya, dengan lancar, tidak merasakan gangguan apapun, tidak merasakan sakit apapun. Itu adalah kondisi seimbang. Ketika kondisi seimbang tersebut terganggu, maka otomatis akan muncul gejala-gejala yang mungkin tidak kita harapkan. Contoh misalkan ketika seandainya terjadi gangguan dalam hal metabolisme misalkan, maka tubuh kita merasa sakit, perut kita sakit misalkan, ya. Atau ketika ada gangguan amuba di dalam saluran pencernaan, maka kita akan mengalami diare misalkan. Atau ternyata ada gangguan di pembuluh darah, maka nanti akan terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga terjadinya hipertensi, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita memahami terkait dengan fitoterapi, ada tiga hal yang akan kita pelajari, ada tiga hal yang akan kita pahami. Yang pertama adalah pasti kita akan bermula dari homeostasisnya tubuh sendiri. Yang kedua terkait dengan patologi munculnya penyakit tersebut. Yang ketiga adalah seperti apa kira-kira tanaman-tanaman yang nantinya bisa diaplikasikan pada fitoterapi tersebut. Nah, tanaman di sini saya tidak akan terlalu rinci membahas tanaman apa saja, namun lebih ke arah mekanisme apa yang dihasilkan dari tanaman tersebut yang berkaitan erat dengan tadi munculnya penyakit yang didasarkan pada gangguan homeostasis. Jadi ada tiga bahasan selalu, gitu ya. Penyakit apapun yang akan kita bahas akan ada tiga bahasan ini yang akan muncul. Pertama homeostasisnya dulu, kedua patofisiologinya dulu, yang ketiga adalah terkait dengan konsep tanaman yang nanti akan digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, berbicara tentang homeostasis dan tata fisiologi, pastinya kita akan berhubungan dengan pertama adalah organ. Organ apa yang nanti akan bekerja di situ? Yang kedua adalah mekanisme aksi. Mekanisme aksi apa yang terjadi? Yang ketiga, tanaman apa yang memiliki mekanisme aksi yang berhimpitan atau beririsan dengan munculnya penyakit tersebut. Jadi, pasti nanti akan muncul organnya apa, kemudian berikutnya adalah mekanisme aksinya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, tayangan ini akan kita bagi menjadi dua tayangan. Pertama adalah tayangan terkait dengan homeostasis dan mekanisme aksi. Yang kedua kita akan bahas terkait dengan konsep tanaman-tanamannya, gitu ya. Jadi ada dua tayangan, silakan Anda simak. Baik, untuk tayangan pertama ini kita akan bahas terkait dengan homeostasis dan juga patofisiologi dari sistem kardiovaskular. Di mana kebetulan minggu ini kita bahasanya adalah fitoterapi sistem kardiovaskular. Dan fitoterapinya kita akan batasi hanya untuk dua penyakit saja, ya, di sistem kardiovaskular ini, karena sistem kardiovaskular ini banyak sekali, gitu ya. Tapi kita hanya batasi dua penyakit saja, yaitu penyakit jantung koroner, yang kedua adalah hipertensi. Baik, sebelum masuk ke penyakitnya sendiri, kita tentunya harus kenal dulu tentang sistem kardiovaskular itu sendiri.
di mana yang namanya sistem kardiovaskular ini adalah kelompok organ vital. Jadi bukan satu organ, tapi kelompok gitu ya. Dan ini merupakan organ yang vital. Kalau seandainya tubuh kita itu tidak memiliki sistem kardiovaskular, maka tubuh diri kita tidak akan bisa hidup. Atau kalau seandainya sistem kardiovaskular ini terganggu sedikit saja, maka kita tidak akan merasakan kenyamanan dalam hidup kita. Nah, jadi ini adalah organ yang vital yang saling bekerja sama. Jadi sistem kardiovaskular ini dia akan saling bekerja sama menjalankan fungsi transport dalam tubuh kita. Sebagian besar fungsi dari sistem kardiovaskular adalah transportasi. Apa yang transportasikan? Pertama adalah adanya oksigen. Yang kedua adalah nutrisi. Yang ketiga adalah hormon-hormon, enzim, dan lain sebagainya. Jadi proses transformasi ini adalah transportasi ini adalah melalui sistem kardiovaskular. Nah, di dalam sistem kardiovaskular ada elemen yang dia memegang atau sebagai wadah gitu ya untuk berjalannya proses transportasi kita kenal sebagai darah. Nah, organ ini merupakan organ yang paling penting. Jadi sistem kardiovaskular ini adalah organ yang paling penting yang menunjukkan kehidupan suatu organisme yang terkhusus kita gitu ya sebagai manusia. Apabila terjadi gangguan pada kardiovaskular, maka dapat dipastikan tubuh menderita sakit dan tentunya akan merembet ke jaringan tubuh yang lain. Makanya perlu sekali kita memperhatikan sistem kardiovaskular kita. Dan penyakit jantung ini adalah penyebab nomor 1 kematian di Indonesia dan di dunia. Jadi penyakit jantung ini biasanya bukan terjadi hanya pada jantungnya saja, tapi biasanya terjadi juga pada salurannya, pada pembuluhnya. Jadi adanya sumbatan-sumbatan yang menjadikan si jantung sendiri akhirnya gagal, gitu ya, untuk menyalurkan darah atau mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. Perlu dipahami bahwa proses sirkulasi darah ke seluruh tubuh itu harus terus-menerus terjadi, tidak boleh berhenti. Meskipun kita dalam kondisi tidur gitu ya, misalkan Anda capek, lelah, pengen tidur, istirahat, sirkulasi darah harus tetap terjadi gitu. Nggak boleh sirkulasi darah juga ikut istirahat, itu bisa meninggal kitanya ya. Jadi ini adalah sistem yang vital sekali lagi. Ini adalah komponen dari sistem kardiovaskular. Ada 3 yang apa nama itu komponen yang berperan penting pada sistem kardiovaskular. Pertama adalah jantung. Jantung ini adalah sebagai pompanya. Jadi jantung ini nanti akan memompa darah supaya dia mengalir ke seluruh tubuh. Bayangkan gitu ya, eh, tubuh kita itu kalau dilihat banyak sekali sendi, banyak sekali apa namanya tuh organ-organ dari yang besar maupun sampai yang paling kecil yang perlu suplai darah. Jadi kalau kita gambarkan di sini itu adalah jaringan-jaringan yang semuanya memerlukan suplai darah. Sehingga supaya semuanya mendapatkan suplai darah, maka jantung di sini ini sebisa mungkin harus memompa dengan sangat kuat. Tapi jangan terlalu kuat juga. Kalau terlalu kuat bisa jebol ya kan? Nah, bagaimana si jantung ini dia bisa menyampaikan si darah sampai ke bagian terkecil. Nah, ini yang luar biasanya gitu ya. Dan juga jantung ini dia harus secara selektif supaya aliran darah itu tetap mengalir satu arah, tidak boleh berlawanan. Jadi misalkan dari kiri ke kanan, balik dari kanan ke kiri, itu nggak boleh. Harus dari ke kanan dan harus ditahan, nggak boleh balik. Kalau balik terjadi masalah. Nah, selain jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini kita ibaratkan sebagai selang. Jadi selang-selang yang nanti terhubung dengan jantung sebagai pompanya, yang nanti selang ini akan menghubungkan jantung dengan setiap organ-organ dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang nanti akan mengkoneksikan aliran-aliran darah gitu ya, supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Dan yang terakhir adalah cairan darah, yang tadi kita bahas di awal, di mana cairan darah ini adalah satu komponen yang fungsinya adalah membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa karbon dioksida, membawa metabolit-metabolit, dan lain sebagainya untuk ditransportasikan dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, melalui jaringan pembuluh darah yang rumit, jantung memompa darah untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya, serta menarik hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan. Jadi jantung juga ini nantinya akan mengambil senyawa-senyawa metabolit yang tidak dibutuhkan tubuh kita, yang dalam hal ini adalah residu, ya. Residu ini bisa berupa racun, bisa berupa senyawa yang hasil metabolisme dan sebagainya.
yang nantinya akan dieliminasi dari tubuh kita. Jadi harus dibuang dari keluar tubuh kita. Gimana cara eliminasinya? Oleh jantung nanti akan dipompakan ke area tertentu. Ada yang ke paru-paru, ada yang ke hati dan sebagainya. Ada yang juga ke ginjal dan sebagainya gitu. Dalam 24 jam bisa kita bayangkan, bahkan di saat kita sedang tidur nyenyak, jantung terus bekerja memompa darah. Setidaknya ya, dalam sehari total volume darah yang bersirkulasi adalah 2000 galon. Nah, bisa dibayangkan ya, 1 galon setara 5 liter. Jadi ada 10.000 liter darah bersirkulasi. Bukan volume darah dalam tubuh kita itu ada 10.000 liter, bukan. Tapi setiap sirkulasi itu kurang lebih gitu ya, ada 5 liter. Jadi setiap 5 liter itu dia disirkulasikan terus. Jadi totalnya itu 2000 galon darah bersirkulasi dalam tubuh kita dan tidak boleh berhenti. Kecepatannya juga sangat teratur gitu. Jadi ada dalam kondisi yang sangat cepat, ada kondisi yang sangat lambat. Kapan kondisi yang sangat cepat? Ketika memang kita dalam kondisi yang aktif, dalam kondisi berolahraga, kondisi bekerja, kondisi berpikir, maka kecepatan aliran darahnya akan meningkat. Tapi dalam kondisi sedang rehat, sedang duduk, sedang santai, maka kecepatan darahnya juga akan diturunkan. Nah, jadi begitu luar biasanya gitu ya, rancangan yang Allah simpankan dalam tubuh kita melalui sistem kardiovaskular ini. Kita sendiri ya, saya pastikan ya, saya jamin tidak ada satu orang pun di antara kita bahkan di dunia ini yang mengakui bahwa dirinya lah yang men-setting si jantung bisa mengalirkan darah dengan tekanan sekian dan sebagainya. Dirinya sendiri yang mengalirkan darah melalui jantung ini, eh, meskipun dia dalam kondisi yang tidur, tidak ada gitu ya, di mana jantung ini bekerja secara tanpa sadar. Makanya tidak ada di antara kita yang sekarang juga sedang sibuk mengatur ritme jantungnya. Tidak ada di antara diri kita yang sekarang sedang sibuk mengelola bahwa ketika Anda mau lari nih, Anda setting dulu nih jantungnya dalam kondisi yang tinggi. Nggak mungkin. Gitu ya. Inilah kekuasaan Allah, inilah desain yang maha sempurna yang Allah simpankan dalam tubuh kita, yang mana ini menunjukkan bahwa tubuh kita ini bukan kita yang membuat. Meskipun kita dilahirkan, ternyata ada yang mendesainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah organ pada sistem kardiovaskular, yaitu jantung sendiri. Ini ada 2 serambi dan ada 2 bilik, di mana setiap serambi ini nanti akan ada katup yang fungsinya tadi ya, supaya aliran darah itu searah, tidak berlawanan arah. Kemudian ada 2 bilik, kemudian ada cairan darah dan ada pembuluh darah. Di mana pembuluh darah ini ada yang dia menuju jantung dan ada yang keluar jantung. Ada yang menuju ke paru-paru, ada yang keluar paru-paru, ada yang menuju ke seluruh bagian tubuh dan ada yang keluar dari seluruh bagian tubuh. Kita kenal ada sirkulasi pulmonal dan ada sirkulasi sistemik. Nanti kita akan bahas ya. Pembuluh darah sendiri kita kenal di sini ada aorta, ada vena, ada arteri, ada venula, arteriola, dan ada kapiler. Nah, nanti kita akan bahas sedikit satu persatu secara singkatnya, dan saya yakin sebenarnya ini tidak perlu kita bahas lagi, karena Anda sudah pernah mendapatkan bahasan ini di anatomi fisiologi manusia, ya. Pernah ya? Jadi, saya lebih mudah menjelaskannya sebenarnya. Baik, jantung sendiri ini berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi sebisa mungkin jantung ini mengalirkan darah ke semua bagian tubuh. Ada aja satu bagian tubuh yang tidak mendapatkan aliran darah atau suplai darah, maka bagian tubuh tersebut akan mati. Kenapa? Karena di bagian tersebut itu dia butuh nutrisi, oksigen setiap saat butuh, gitu ya. Butuh dia nutrisi-nutrisi seperti hormon, kemudian juga ada glukosa, ada protein dan lain sebagainya. Ketika seandainya suplai tersebut terhenti, maka muncullah gangguan, muncullah hambatan, sehingga kita mengenal ada penyakit stroke. Ya, ketika eh, jaringan otak ini tersumbat aliran darahnya, walau cuma sedetik, ya, maka terjadilah stroke, terjadilah gangguan. Nah, yang lebih menakutkan adalah gangguan di jantung ini seringkali tidak menghasilkan gejala. Muncul aja langsung gangguannya itu langsung dalam kondisi yang parah, langsung aja terjadi hambatan. Jadi gejala untuk bisa menuju ke proses munculnya penyakit tersebut itu tidak muncul, gitu ya. Nah, ini yang menjadikan penyakit jantung ini
banyak diketahui karena dan masuk kategorinya adalah penyakit yang silent killer karena tidak menghasilkan gejala tadi. Oke, kita lihat dulu aliran darah dari jantung itu ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Kita mengenal ada namanya adalah aliran darah sirkulasi pulmonari dan sistemik. Pulmonari ini sirkulasinya adalah dari jantung ke paru-paru. Ya. Jantung ke paru-paru ini melalui arteri pulmonari. Apa yang dilakukan, apa yang dibawa darah dari jantung ke paru-paru ini adalah karbon dioksida, yaitu senyawa-senyawa hasil metabolisme aerobik biasanya gitu ya, yang mana nanti karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari tubuh kita. Kenapa? Ketika tubuh kita kelebihan karbon dioksida maka akan terjadi asidosis. Nah, asidosis ini akan berakibat fatal karena akan memicu munculnya gangguan pada sistem lainnya. Sehingga sebisa mungkin karbon dioksida harus dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Ya. Di mana dikeluarkannya? Karena dia bersifat sangat volatil. Karbon dioksida sendiri kan gas dan volatil, maka dia dikeluarkan di paru-paru. Nah, di paru-paru ini juga nanti akan terjadi pertukaran antara apa? Antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dikeluarkan, oksigen masuk ke dalam darah, kemudian nanti oksigen ini oleh vena pulmonari akan masuk ke jantung supaya nanti bisa diedarkan ke seluruh tubuh, gitu ya. Kenapa? Karena seluruh tubuh membutuhkan oksigen. Ini yang menarik menurut saya. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang sirkulasi ini, khususnya di paru-paru, udara yang kita hirup itu kan tidak hanya oksigen. Yang kita hirup itu ada nitrogen, ada gas-gas lain, klor dan sebagainya lah ya. Gitu ya. Jadi kan udara ini kan komponennya itu kompleks. Tapi kenapa yang masuk ke darah ini hanya oksigen? Kenapa yang lain tidak masuk ke darah? Gitu. Bagaimana bisa gitu ya? Apakah ada di antara kita yang saat itu selektif memilih bahwa hanya oksigen yang masuk loh ya ke hidung kita, yang lain kita stop, gak boleh masuk. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa memilih udara. Tapi ternyata tubuh kita bisa tanpa kita kontrol. Inilah yang semakin menguatkan saya dan juga Anda sekalian bahwa tubuh kita ini pada dasarnya bukan kita yang mengontrol, tapi ada yang mengontrol. Siapa itu? Tentunya penciptanya. Allah yang sudah menyimpankan sistem yang sangat luar biasa seperti ini gitu ya. Di mana dengan adanya sistem tersebut kita tidak harus bersusah payah, sibuk selama 24 jam hanya mengurusi sistem tersebut. Gak ada di antara kita yang saat ini setelah makan sibuk mengurusi pankreas supaya mengeluarkan insulin dalam jumlah yang cukup. Gak ada. Ya. Setelah makan ya sudah minum selesai istirahat. Kadang baca buku, kadang baca HP, kadang Facebookan dan sebagainya. Selesai kan? Gak ada yang mikirin, ntar dulu ya. Ini kayaknya insulinnya kurang nih. Gak ada. Gitu. Termasuk di sini, ketika kita menghirup udara, nggak ada yang berpikiran bahwa yang terhirup itu bukan hanya oksigen, tapi banyak sekali gas-gas yang lain. Tapi kenapa hanya oksigen yang bisa masuk ke darah? Oke, lanjut ya. Nanti setelah oksigen masuk ke dalam darah oleh vena pulmonari, nanti akan dibawa ke jantung. Oleh jantung, ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses peredaran ini kita kenal sebagai sirkulasi sistemik. Jadi sistemik ini ke seluruh bagian tubuh, baik bagian tubuh yang bawah maupun yang atas. Jadi kalau yang atas itu seperti jaringan-jaringan di otak, kepala, dan sebagainya gitu ya. Adapun yang bawah itu adalah diantaranya misalkan ada tangan, ada kaki, ada ke ginjal, dan lain sebagainya. Jadi ada dua sistem sirkulasi yaitu pulmonari dan sistemik. Sistemik sendiri apa yang terjadi? Di sirkulasi sistemik ini nanti dia akan mengarahkan darah itu ke seluruh bagian tubuh. Dan di sini kalau kita perhatikan gitu ya, pembuluh darahnya itu awalnya dia tebal. Jadi dari jantung itu pembuluh darahnya itu bentuknya tebal. Tapi ketika sudah masuk ke bagian jaringan itu menjadi melunak, menipis. Kenapa bisa demikian gitu ya? Kenapa nggak tebal aja dua-duanya? Kalau kita bikin selang ya, selang air, pastinya selang air itu selalu ukurnya sama dari ujung ke ujung. Tapi di sini enggak, di sini berbeda. Kenapa? Karena memang tujuannya gitu ya. Allah menciptakan dengan sangat sempurna didasarkan pada tujuan dari setiap pembuluh ini. Di sini tebal, kenapa? Karena jantung ini memompa darah dalam kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat besar sekali, sehingga sebisa mungkin si pembuluh ini tidak pecah. Kebayang gitu ya, ketika ada pompa air yang sangat kuat,
kemudian selangnya itu tidak kuat menampung beban dari pompa air tersebut, maka dia akan pecah. Sehingga di sini dia dibuat tebal. Dan kemudian kenapa di sini dibuat tipis? Karena di sini terjadinya proses transportasi, terjadinya proses pemindahan atau pergantian, di mana nanti udara, oksigen, nutrisi, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh ini nanti akan dimasukkan, ditransportasi ke dalam sel. Dan kemudian sel juga ini kan sebelumnya sudah melakukan proses metabolisme. Hasilnya adalah residu. Residu yang tidak dibutuhkan oleh si sel-sel tersebut nanti akan ditransportasikan masuk ke dalam darah. Sehingga ini warnanya berubah ya dari merah menjadi biru. Nah, dari sini nanti si darah yang sudah mengambil metabolit-metabolit yang tidak dibutuhkan nanti akan dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung akan dibawa ke baik ke sistem ekskresi ya, baik ke paru-paru maupun ke hati ataupun ke ginjal seperti itu. Jadi luar biasa ya desain yang Allah tetapkan melalui sistem kardiovaskular dalam tubuh kita. Dan patut kita syukuri kita semua dalam kondisi yang sehat, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa merawat. Ya. Jadi kita merawat organ tubuh kita, ini sama aja dengan kita mensyukuri nikmat kita atas apa yang Allah berikan. Baik, ini adalah fungsi dari sistem kardiovaskular. Pertama adalah mensirkulasikan oksigen, di mana oksigen ini nantinya akan terikat di hemoglobin. Makanya hemoglobin itu nggak boleh terlalu banyak kandungan senyawa tertentu. Nah, yang paling banyak apa? Biasanya adalah glukosa. Makanya pada penderita diabetes, di mana hemoglobinnya banyak kandungan glukosanya sehingga oksigen tidak terikat. Dampaknya apa sih ketika tubuh kita kehilangan oksigen atau kekurangan suplai oksigen? Kalau di otak, ini menjadikan otaknya semaput. Artinya mudah ngantuk. Makanya hati-hati ya. Jam 9 sudah mulai ngantuk gitu ya. Nah, bisa jadi ini tanda-tanda Anda kurang oksigen. Nah, biasanya tubuh kita ketika kurang oksigen apa? Kita keluarkan gas karbon dioksida dan kita hirup oksigen dengan cara menguap gitu ya. Nah, menguap itu kan karena memang kurang oksigen dan kita juga kebanyakan mungkin karbon dioksida ya. Kemudian sistem kardiovaskular juga ini dia akan mensuplai nutrisi. Nutrisi ini apa? Ada asam amino, ada glukosa, ada lemak, ada kolesterol, ya, ada hormon dan sebagainya, gitu ya. Ada vitamin dan sebagainya. Kemudian membuang senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan keluar tubuh melalui sistem ekskresi. Ada yang nanti disalurkan ke ginjal, ada yang ke paru-paru, ada yang melalui jaringan perifer, melalui keringat dan sebagainya, ya. Kemudian melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Jadi sistem kardiovaskular juga ini melindungi tubuh kita. Gimana caranya? Melalui suplai darah ini, maka akan dihantarkan tuh leukosit, trombosit dan sebagainya gitu ya ke lokasi-lokasi yang setidaknya membutuhkan. Contoh, ketika kita tersayat kulit kita, apa yang terjadi pada saat kulit kita tersayat? Maka di situ ada potensi virus, bakteri dan sebagainya itu masuk. Kenapa? Karena sirkulasi darahnya terbuka. Maka dengan segera darah ini akan transportasikan pertama pastinya adalah trombosit. Yang kedua adalah ada imunoglobulin. Yang ketiga ada mekanisme apa namanya itu inflamasi. Jadi senyawa-senyawa inflamasi itu masuk ke situ supaya terjadi udem. Ketika terjadi udem, maka terjadi pembengkakan sehingga tidak sulit dari bakteri atau virus untuk masuk ke dalam sirkulasi darah. Kemudian langsung ditambal gitu ya. Ketika ada bakteri yang masuk, leukosit sudah siap untuk melawan. Jadi begitu luar biasanya gitu ya tubuh kita ini, dan bahkan ini di luar pemahaman kita, di luar pengetahuan kita, di luar kesadaran kita. Jadi Anda taunya luka, oke diobati, udah selesai. Ya. Padahal ada sistem yang kompleks yang terjadi ketika kita mengalami luka. Nah, selain itu, darah juga ini akan mengantarkan hormon dan juga membantu regulasi temperatur tubuh dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak juga fungsi-fungsi lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini. Setidaknya ini yang mewakili terkait dengan betapa pentingnya sistem kardiovaskular. Kita lihat terkait dengan pembuluh darah arteri, di mana arteri ini memiliki dinding yang tebal, berotot, dan sangat elastis. Jadi meskipun dia tebal, tadi kan arteri itu yang berdekatan dengan jantung, itu kondisinya itu tebal, ya, besar gitu ya. Nah, di situ juga ada ototnya, ada otot polos. Di mana otot polos ini ternyata dia
sifatnya itu adalah sangat elastis, menjadikan si dinding ini meskipun tebal tapi elastis. Kenapa? Karena ada satu masa jantung ini akan memompa darah dalam jumlah yang besar, sehingga ketika dia terjadi hal seperti itu, maka dia akan melebar, terjadi vasodilatasi. Dan atas satu masa jantung ini memompa darah dalam kondisi yang sedikit, gitu ya. Maka si arteri ini akan menyempit juga, terjadi vasokonstriksi. Jadi ada vasodilatasi, ada vasokonstriksi. Ini tujuannya apa? Mencegah supaya dinding tidak jebol. Coba kalau seandainya dia stagnan, tidak elastis. Ketika ada aliran darah yang sangat kuat, pasti akan jebol. Ya. Arteri ini akan membawa darah yang mengandung oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini kaitannya dengan sistem sistemik, ya, sirkulasi sistemik, di mana arteri ini nanti mampu menyesuaikan ukuran rongganya terhadap tekanan dan volume darah. Jadi dia akan mengatur sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak di antara kita yang juga mengatur itu? Pastinya tidak ada, ya. Nah, jadi sangat luar biasa sekali apa yang sudah Allah simpankan di dalam sistem tubuh kita. Arteri ini mampu berdilatasi dan juga mampu bervasokonstriksi. Tadi sudah kita bahas, di mana arteri dalam tubuh juga memiliki banyak cabang. Cabang arteri yang bagian terkecil itu kita kenal namanya adalah arteriol. Di mana arteriol ini lebih elastis lagi, dan arteriol ini akan menyalurkan darah yang kaya akan oksigen ke kapiler. Nah, jadi dari arteriol nanti akan dialirkan ke kapiler. Ini ada di bagian perifer. Nah, kita mengenal ada kapiler dan aorta. Jadi tadi ada arteri ya dari jantung itu mengalirkan darah ke kapiler, dan sekarang kita lihat di kapiler dan aorta. Kapiler ini adanya di mana? Kapiler ini adanya di bagian perifer. Ada bagian yang dekat sekali dengan organ-organ yang memang tadi membutuhkan suplai darah. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat tipis, di mana dindingnya hanya setebal satu lapisan sel. Kalau tadi arteri itu tebal, kalau kapiler sekarang justru tipis. Kenapa? Karena ternyata Allah mendesain kapiler ini tipis supaya bisa terjadi perpindahan. Jadi nutrisi dari darah itu akan pindah ke sel, dan dari sel metabolit-metabolit yang tidak dibutuhkan akan pindah masuk ke dalam darah. Nah, gimana caranya? Pasti ada mekanisme-mekanisme spesifik, namun tidak kita bisa bahas di sini, ya. Kapiler nanti akan mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh dengan membuang limbah dari dalam tubuh menuju organ ekskresi. Kemudian ada aorta. Aorta ini merupakan arteri terbesar di dalam tubuh yang akan mengirimkan darah kaya akan oksigen dari jantung dan menyalurkannya ke cabang arteri seluruh tubuh. Dan kapiler ini menghubungkan arteriol dengan penula. Nah, aorta ini kita lihat gitu ya. Jadi ada ascending aorta, ada aortic arch, ada descending aorta, dan lain sebagainya ya. Dan kemudian kita mengenal adanya vena. Jadi kita mengenal adanya arteri dan sekarang mengenal adanya vena. Apa bedanya arteri dengan vena? Vena ini adalah saluran yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Jadi kalau arteri, darahnya itu dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi hanya perbedaan istilah saja sih sebenarnya. Sama-sama mengalirkan darah, hanya bedanya kalau arteri tadi dari jantung ke seluruh tubuh, kalau vena dari seluruh tubuh ke jantung. Otomatis di sini bisa kita lihat, siapa yang membawa nutrisi? Pasti arteri. Siapa yang membawa metabolit? Pasti vena. Ya, siapa yang membawa racun, yang membawa karbon dioksida dan sebagainya? Pasti ada. Oke. Jadi vena ini dia dari seluruh tubuh ke jantung. Vena berdinding lebih tipis dan mudah teregang, memungkinkan mengembang dan membawa darah berjumlah besar saat tubuh sedang beristirahat. Dinding bagian dalam pada banyak vena mempunyai lipatan yang berperan sebagai katup searah. Jadi vena ini sebisa mungkin dia arah gerakannya, darahnya itu adalah searah. Jadi tidak boleh berlawanan arah. Ya. Baik, ini adalah gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular, ada stroke, aterosklerosis, hipertensi, dan sebagainya. Namun, dari sekian banyak ini, kita hanya akan bahas dua saja ya, yaitu aterosklerosis dan hipertensi. Baik, yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Ini tentu berkaitan dengan aterosklerosis. Apa itu penyakit jantung koroner? Ya. Penyakit jantung koroner ini adalah gangguan fungsi dari jantung ya, akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah
yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Jadi PJK ini disebabkan kenapa terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya kita bayangkan saja gitu ya, ketika ada keran, dibuka airnya, masuk ke dalam selang, selangnya menyumbat. Nah, apa yang terjadi di situ? Mungkin sumbatannya tidak sampai menyumbat lah ya, ada halangan lah di dalam selang itu. Maka tekanan darahnya akan tinggi. Makanya biasanya manifestasi dari penyakit jantung koroner satunya adalah hipertensi. Ini adalah faktor resiko dari penyakit jantung koroner, yaitu aterosklerosis, stres oksidatif, agregasi platelet, rasio HDL-DL yang rendah, inflamasi pada permukaan arteri, obesitas, hiperlipidemia, dan hiperkolesterolemia. Kita akan bahas satu persatu kaitannya terkait dengan bagaimana munculnya PJK yang didasarkan pada faktor resiko ini. Artinya, faktor resiko ini adalah faktor-faktor yang nantinya akan menghasilkan atau berujung pada terjadinya gagal jantung. Ya, pada terjadinya serangan jantung dan sebagainya. Sehingga ke depan nanti di tayangan kedua, cara kita untuk mengatasi penyakit jantung koroner tentunya adalah tanaman-tanaman yang bisa berkorelasi dengan gangguan ini, ya, yang bisa berkorelasi dengan terjadinya faktor risiko ini. Jadi ketika ada tanaman yang bisa menghambat aterosklerosis, maka dia bisa digunakan untuk mengatasi resiko penyakit jantung koroner seperti itu, ya. Baik, kita lihat terkait dengan aterosklerosis. Kita mengenal ada arteriosklerosis dan ada aterosklerosis. Apa bedanya? Arteriosklerosis ini terjadi pada pembuluh darah arteri. Arteri itu berarti dari jantung ke seluruh tubuh ya, yang mengalami penebalan dan menjadi kaku. Jadi tadi itu arteri kan tebal. Nah sekarang malah mengalami penebalan lagi. Tadi saya katakan bahwa arteri ini dia elastis. Ada otot polok di situ. Artinya elastis itu dia akan bervasodilatasi dan vasokonstriksi. Tapi di sini menjadi kaku. Artinya tidak elastis lagi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya hambatan aliran darah ke organ dan jaringan. Kenapa terjadi hambatan? Karena kakunya ini yang menjadi masalah. Nah, apa yang menyebabkan kekakuan ini? Ini yang nanti akan kita bahas. Pada kondisi sehat, arteri biasanya fleksibel dan elastis. Namun seiring berjalannya waktu, arteri akan mengeras. Nah, biasanya juga ini terkait dengan usia. Makanya kenapa orang itu ketika berolahraga, ya, perhatikan faktor usia. Mungkin ketika masih muda, Anda bisa lari sampai berpuluh-puluh kilo. Bisa main sepedahan atau bisa juga main sepak bola sampai berjam-jam. Tapi ketika usia sudah mulai meningkat, sudah mulai menua, maka elastisitas dan fleksibilitas dari arteri sudah mulai menurun. Sehingga tidak jarang gitu ya, orang-orang tua ketika sedang olahraga, maksudnya ingin sehat, tapi justru malah kena serangan jantung. Karena mungkin terjadi ini. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai pengerasan pembuluh darah atau hardening of the arteries. Kemudian, aterosklerosis, apa bedanya aterosklerosis dengan arteriosklerosis? Aterosklerosis adalah tipe yang lebih spesifik dari arteriosklerosis. Jadi, aterosklerosis sendiri ini banyak ragamnya. Salah satunya adalah aterosklerosis. Di mana aterosklerosis ini adalah terjadi karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan substansi lain pada dinding arteri. Jadi, dia spesifik adanya penumpukan lemak. Kalau lemaknya menumpuk, gitu ya, kita lihat gitu ya, ada gorong-gorong misalkan ya, sampah di situ muncul, tiba-tiba menumpuk tuh. Lama-lama kan gorong-gorongnya akan terhambat, akan tersumbat. Nah, penyumbatan ini juga terjadi pada arteri yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Dan di sini akan menyebabkan munculnya plak, atau ateroma. Plak ini adalah suatu bercak, di mana bercak ini biasanya disebabkan oleh adanya sel busa. Nanti kita akan bahas mungkin ya lebih rincinya kenapa bisa muncul plak. Plak ini akan menyebabkan arteri menyempit sehingga memblokade aliran darah, di mana plak juga nanti pada suatu ketika akan pecah sehingga menyebabkan penggumpalan darah atau kita kenal sebagai blood clot. Nah, jadi darah itu bisa menggumpal dan terjadi blood clot ini juga berbahaya. Kenapa? Ketika darah menggumpal, maka darah ini tidak bisa mengalir, terjadilah sumbatan. Nah, ini juga banyak terjadi ya dulu kasusnya di COVID. Nah, katanya banyak terjadinya blood clot. Nah, penyebabnya apa? Mungkin bisa Anda lihat ya di beberapa penelitian-penelitian di internet. Baik, terkait dengan susunan dinding arteri secara umum.
Kalau kita perhatikan, dinding arteri ini terdiri dari 3 lapisan. Ya, ada lapisan intima, itu ada di sebelah sini, nih, lapisan intima. Kemudian ada media dan ada adventitia. Nah, ini adalah lapisan terluar. Jadi ini lapisan tebal terluar melindungi bagian dalam ya dari lapisan ini. Ada di sini adalah aliran darah gitu ya dari gangguan luar. Jadi ini nggak boleh terbuka sama sekali ya. Kemudian di media ini biasanya terdapat jaringan-jaringan otot polos. Inilah yang menyebabkan meskipun pembuluh darah arteri ini tebal, tapi dia elastis. Kemudian ada intima. Nah, intima ini adalah lapisan yang paling tipis. Dan disinilah biasanya terjadinya proses penumpukan lemak, kolesterol, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 3 lapisan ini. Nah, pada kondisi normal itu bentuknya seperti ini. Tapi ketika terjadi penumpukan, nah penumpukan ini biasanya karena apa sih sebenarnya? Perlu diperhatikan, penumpukan ini bukan disebabkan karena kolesterolnya yang jahat ya, bukan karena lemaknya yang jahat, tapi karena kita sendiri kelebihan mengkonsumsi kolesterol, kelebihan mengkonsumsi lemak. Sehingga kolesterol dan lemak yang berlebih inilah yang nanti akan disimpan di sini. Makanya sebisa mungkin ketika kita mengkonsumsi makanan adalah dalam kondisi yang cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kita menimbun lemak, menimbun kolesterol yang berlebihan. Nah, sehingga tidak heran gitu ya, penyakit itu pasti relevan sekali dengan pola hidup, bukan dengan makanan. Jadi salah kalau seandainya ya menurut saya ada orang yang mengatakan bahwa wah hati-hati kolesterolnya banyak nih, kolesterol jahat gitu ya. Nah, bukan kolesterol yang jahat, tapi pola hidup kita lah yang jahat. Karena kolesterol sendiri butuh gitu ya, dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, nanti mungkin kita akan bahas pada sesi lain. Jadi sekali lagi, di sini terjadi penumpukan kolesterol dan lemak karena memang adanya kelebihan asupan atau konsumsi kolesterol dan lemak itu sendiri. Jadi pola hiduplah yang perlu kita awasi supaya di sini tidak terjadi penumpukan. Apa dampaknya ketika terjadi penumpukan? Ini yang terjadi. Nah, ini adalah pada kondisi normal ya. Nah, ini udah mulai ada gangguan. Nah, di sini terjadinya foam cell atau sel busa dan kemudian di sini sudah terjadi penumpukan yang sangat parah. Jadi awalnya harusnya seperti ini. Ini kalau kita bayangkan gitu ya. Ini tuh jadi kan dia berputar tuh. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi lapisan intima itu ada di sini ya. Adventitia itu di sini. Nah, jadi kalau di sini terjadi penumpukan, maka di tempat lain juga akan terjadi penumpukan. Sehingga lambat laun yang awalnya sebesar ini, aliran darahnya, saluran darahnya, itu menjadi sekecil ini. Dan kebayang gitu ya, kalau udah sekecil ini, maka ini darah sudah sulit sekali mengalir. Nah, darah akan sulit mengalir. Nah, ini tadi kita mengenal adanya sel busa. Apa itu sel busa? Nanti kita akan bahas ya lebih lengkapnya. Tapi ini sedikit gambaran terkait dengan adanya gangguan pada bagian arteri yang disebabkan oleh adanya penumpukan kolesterol, steroid atau ya kolesterol atau steroid ya, penumpukan lemak yang lain sebagainya. Jadi bijaklah ketika kita mengkonsumsi makanan, jangan sampai makanannya kita tabung di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi itu secukupnya ya, jangan terlalu kenyang. Makanya kenapa Rasul menganjurkan makanlah ketika kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi meskipun udah kenyang, nambah lagi karena khawatir saya nggak bisa mencicipi makanan itu dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah ya. Baik, ini adalah tadi gambaran lain gitu ya terkait adanya gangguan yang nantinya akan berujung pada aterosklerosis. Kita perhatikan di sini, kenapa sih bisa muncul seperti ini? Tuh ya, saya akan bahas secara ringkas dulu. Yang pertama, ketika ada kolesterol masuk di sini, nah, dan juga lemak masuk di sini. Penumpukan kolesterol dan lemak sebenarnya wajar ketika dalam jumlah yang sedikit, di mana kolesterol dan lemak itu nantinya akan digunakan oleh sel untuk aktivitasnya. Ada yang diubah menjadi energi dan sebagainya. Namun, ketika penumpukannya sudah tidak wajar,
di mana di sini sudah terjadi banyak sekali penumpukan, maka yang terjadi adalah terjadinya lemak-lemak dan juga kolesterol yang tidak digunakan. Lemak dan kolesterol yang tersimpan ini lambat laun, selain menumpuk, dia juga akan mudah teroksidasi dengan adanya ROS, reaktif oksigen spesifik. Nanti akan spesies, nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, reaksi tersebut, ya reaksi oksidasi tersebut ini akan menyebabkan terjadinya lipid peroksidase. Jadi lipidnya teroksidasi. Lipid yang teroksidasi ini kan menjadi gangguan, menjadi lipid yang rusak. Maka lipid yang rusak ini nantinya harus dimusnahkan. Bagaimana cara musnahkannya? Maka tubuh kita melalui darah itu nanti akan mengirimkan adanya makrofag. Makrofag ini nanti akan memfagositosis beberapa lipid-lipid yang tadi sudah rusak karena oksidasi. Nah, proses fagositosis ini nantinya akan menghasilkan sel busa. Sel busa ini nantinya akan menghasilkan bercak, di mana bercak ini nanti akan menyebabkan munculnya inflamasi, sehingga muncullah ateroma. Ya. Nah, inflamasi ini kan inflamasi itu kan terjadi seperti halnya luka. Jadi ada proses inflamasi terjadi di situ. Nah, inflamasi ini nanti akan dianggap tuh oleh jaringan tubuh yang lain ini sebagai bentuk luka yang harus ditutup. Maka apa yang terjadi? Terjadilah nanti adanya proses penyumbatan oleh adanya platelet. Jadi platelet nanti akan melakukan agregasi di situ. Jadi akan menumpuk. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya baik, menutup luka tersebut, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ketika terjadi agregasi platelet, terjadi sel busa yang berlebihan, terjadi penumpukan kolesterol, penumpukan lemak, maka lambat laun terjadilah seperti ini, di mana pembuluh darah tersumbat oleh bahan bekuan darah. Makanya, kenapa orang-orang yang nanti terkena penyakit ini, gitu ya, harus segera diatasi dengan cara apa? Dia pertama, diperbesar pembuluh darahnya, ya. Bisa dengan misalkan gitu ya, ada orang yang pasang ring misalkan ya. Yang kedua ini harus dibersihkan dan menggunakan pelancar darah ya atau antitrombositopenia. Anti trombosit. Kita kenal ada obat-obatan, contoh clopidogrel ya dan lain sebagainya gitu ya. Yang fungsinya apa? Membersihkan ini. Tapi sifatnya sementara kalau memang seandainya pola hidup kita tidak berubah. Jadi ini setelah bersih muncul lagi nanti lama-kelamaan. Dan inilah yang menyebabkan yang awalnya arteri itu dia elastis menjadi lebih kaku, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini kan awalnya elastis nih. Kalau udah ada ini jadi kaku. Mau dia mengembang sekaya gimana pun ini nggak bisa ngembang, tetap kaku. Gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Baik, stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini apa gitu ya? Sel oksidatif ini berhubungan dengan ROS, reaktif oksigen spesies. Tadi sudah kita bahas sedikit ROS, di mana kehadiran ROS yang berlebihan, saya katakan berlebihan ya, ini akan memicu tadi terjadinya peroksidasi lipid, terjadinya oksidasi pada steroid, pada kolesterol, dan juga lemak. Nah, peroksidasi itu akan menghasilkan kolesterol dan lemak yang rusak, sehingga nanti akan difagositosis oleh makrofag menghasilkan sel busa. Nah, ROS sebenarnya pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, karena tubuh kita itu membutuhkan reaksi oksidasi juga. Jadi tidak hanya reaksi reduksi ya, tapi kita juga butuh reaksi oksidasi. Namun reaksi oksidasi yang berlebihan inilah yang menjadi masalah. Nah, reaksi oksidasi berlebihan disebabkan karena apa? Karena tingginya ROS. Nah, tingginya ROS ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Kalau seandainya antioksidan alami kita juga tinggi. Jadi dalam tubuh kita tuh ada antioksidan alami, ada GSH, SOD, CAT, GPX. Jadi kita itu sebenarnya hanya sedikit lah butuh vitamin C. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ada antioksidan alami. Tapi kita sendiri yang mengganggu kealamiahan antioksidan kita. Dengan cara bagaimana? Kita mengkonsumsi antioksidan secara brutal, vitamin C dalam jumlah berlebihan. Dampaknya apa? Tubuh kita akan mengurangi produksi GSH, SOD, CAT, dan GPX. Kenapa? Karena dengan antioksidan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu sudah dirasa cukup untuk mengatasi ROS. Sehingga ya udah, kan udah ada antioksidan yang ngapain saya produksikan gitu, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah jangan terlalu sering mengkonsumsi apakah itu vitamin, apakah itu
obat dan sebagainya yang memang itu tidak dibutuhkan untuk tubuh kita. Karena tubuh kita sendiri sudah ada sistemnya, gitu ya. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara ROS dengan antioksidan alami, maka terjadilah namanya stres oksidatif. Jadi stres oksidatif ini adalah suatu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara ROS dengan antioksidan alami. Makanya penting adanya tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan produksi antioksidan alami seperti GSH, SOD, CAT, GPX. Vitamin C tidak memicu ini. Vitamin C justru akan menghambat munculnya GSH, SOD, CAT, dan GPX. Kenapa? Karena antara vitamin C dengan antioksidan alami, dia mekanismenya sama. Sehingga tubuh kita akan merespon, kan sudah ada vitamin C. Ya udah, saya stop produksinya, gitu ya. Karena kalau terjadi antioksidannya berlebihan juga, ini juga jadi masalah juga, gitu ya. Akan terjadi autooksidasi. Makanya tubuh kita akan merespon seperti itu. Makanya, sekali lagi, gitu ya, bijak dalam mengkonsumsi multivitamin. Baik, stres oksidatif ini dapat menyebabkan oksidasi LDL atau tadi oksidasi lipid dan juga kolesterol sehingga terjadilah apa nama itu fagositosis ya oleh makrofag. Dan juga ternyata di sini stres oksidatif bisa menyebabkan apoptosis makrofag. Artinya apa nih? Terjadinya kerusakan dari makrofag. Jadi makrofag itu harusnya dia bisa memfagositosis zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh kita, antigen-antigen yang bermasalah dan sebagainya, karena dia terjadi apoptosis menjadi rusak, nggak berfungsi. Ya. Dan juga tadi terjadi peroksidasi lipid. Lipid yang teroksidasi tadi akan dideteksi oleh makrofag sehingga terjadilah fagositosis, muncullah nanti ateroma. Ya, ateroma ini akan memicu terjadinya aterosklerosis yang nanti akan memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Baik, berikutnya adalah agregasi platelet. Agregasi platelet ini sebenarnya adalah reaksi yang normal tadi. Jadi platelet itu ketika terjadi adanya gangguan berupa luka terbuka khususnya di pembuluh darah, maka dengan segera dia akan menutup luka tersebut. Bagaimana cara dia menutup luka? Dengan cara dia menambal gitu ya. Jadi beragregasi sehingga dia akan saling menambal sehingga si luka tersebut menjadi tertutupi. Makanya kenapa ketika Anda terluka, darah Anda tidak mengalir terus-menerus keluar. Tapi darahnya akan lambat laun dia mengering gitu ya. Kemudian terjadi aliran darah. Itu perannya dari sini. Namun, agregasi platelet ini ketika terjadi di bagian arteri yang disebabkan karena tadi terjadinya adanya ateroma, inilah yang bermasalah. Nah, jadi ini yang menjadi masalah. Di mana platelet ini akan beragregasi pada saat terjadinya ateroma. Ya. Nah, agregasi platelet ini nanti akan terjadilah penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena sumbatan itu salah satunya adalah karena terjadinya agregat platelet yang beragregasi, menumpuk. Sehingga terjadilah nanti sumbatan seperti ini. Nah, ini adalah platelet yang beragregasi karena dampak dari mana? Ateroma ini. Ini adalah ateroma tadi penumpukan ya, penumpukan kolesterol, penumpukan lemak, adanya kolesterol oksidasi sehingga terjadinya sel busa, sehingga sel darah merah ini tidak bisa ngalir nih. Maaf ya. Nah, ini tidak bisa ngalir ke sini gitu ya. Kalau udah kondisi seperti ini, maka terjadilah namanya adalah stroke kalau terjadi di atas. Serangan jantung kalau terjadinya misalkan pada bagian arteri dekat jantung. Dan ternyata mekanisme agregasi platelet ini ada pemicunya. Apa yang memicu atau menginisiasi terjadinya agregasi platelet? Yaitu adanya tromboksan. Tromboksan ini dapat memicu terjadinya agregasi platelet dan penyempitan pembuluh darah. Jadi tromboksan ini berkaitan erat dengan trombosit atau terjadinya agregasi dari platelet tersebut. Dan tromboksan ini bersama dengan isoprostan dan prostaglandin PGI2 ya, ini akan mengaktifasi platelet sehingga terjadi agregasi platelet. Jadi adanya mediator proinflamasi dan juga tromboksan yang akan memicu agregasi platelet. Sehingga ketika ada tanaman-tanaman yang bisa menghambat ini tromboksan dan juga prostaglandin ini, maka tanaman itu bisa diproyeksikan untuk mengatasi gangguan kardiovaskular khususnya di aterosklerosis. Begitu ya. Baik, ini adalah terkait dari simulasi terjadinya ateroma ya, inflamasi dan agregasi platelet, di mana di sini tadi sudah kita bahas ya, awalnya hanya terjadi penumpukan kecil saja dari lipid dan juga kolesterol ya, lemak,
Nah, namun karena penumpukan ini dia tidak digunakan si kolesterol dan lemaknya, sehingga lama-lama dia akan teroksidasi. Oksidasi ini akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid sehingga menjadi rusak lipidnya dan juga kolesterolnya. Kolesterol lipid yang rusak nanti akan difagositosis oleh eh, apa nama itu? Oleh makrofag sehingga akan menghasilkan sel busa. Nah, sel busa ini nanti akan menghasilkan lesi yang nanti akan terjadi reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini juga akan memicu datangnya trombosit sehingga terjadi agregasi platelet. Agregasi platelet ini dengan adanya tadi tromboksan sintase ya dan juga tadi adanya prostaglandin nanti akan terus menumpuk menutup sampai akhirnya terjadilah penumpukan ini dan lambat laun terjadilah penyumbatan. Nah, pada kondisi yang sudah seperti ini sampai sinilah ya. Ini tidak ada gejala apapun. Tekanan darah tetap normal, gitu ya. Tapi pada kondisi seperti ini sudah mulai terjadinya tekanan darah mulai meningkat, ya. Kenapa? Karena tadi volume darah masih banyak, tapi di sini terjadi penyumbatan sehingga terjadilah peningkatan dari tekanan darah itu sendiri atau aliran darahnya. Nah, sehingga biasanya akan muncul hipertensi. Baik, ini untuk tayangan pertama kita ya terkait dengan bagaimana homeostasis dari sistem kardiovaskular, organ-organ yang terlibat, dan bagaimana patologi terjadinya aterosklerosis dan juga terjadinya penyakit jantung ya, jantung koroner. Dan tayangan kedua kita akan lanjutkan bahasanya terkait dengan bagaimana mekanisme herbal ya yang bisa digunakan untuk mengatasi sistem kardiovaskular tersebut, gangguan sistem kardiovaskular tersebut, gitu ya. Baik, tayangan satu kita akhiri dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.